Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera Bapak Ibu guru semua dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas ketentuan-ketentuan pokok di jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Sebagaimana yang telah Bapak Ibu pahami bahwasanya guru merupakan jabatan fungsional yang diduduki oleh PNS dengan lingkup tugas dan tanggung jawab mendidik, mengajar, melatih, membimbing peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, berbicara tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya paling tidak ada peraturan-peraturan pokok yang mesti Bapak Ibu guru pedomani, ya, seperti Permenpan RB 16 2009, kemudian Permendiknas 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, serta peraturan bersama Mendiknas dan Kepala BKN tahun 2010. Jadi paling tidak ketiga peraturan ini menjadi peraturan pokok yang harus Bapak Ibu ketahui, pahami, ya. Dan tentu ada peraturan-peraturan lain yang tetap tidak kalah penting untuk Bapak Ibu pedomani, seperti contoh misal PP 19 tahun 2017, kemudian Permendikbud 15 tahun 2018, kemudian KMA 890 2019 tentang pedoman pemenuhan beban kerja guru madrasah, ya, yang bersertifikat pendidik. Masih banyak peraturan-peraturan lain, silakan Bapak Ibu tetap ikuti perkembangannya sehingga apapun yang mengikat di jabatan fungsional Bapak Ibu sebagai guru, Bapak Ibu tidak ketinggalan informasinya tentu, ya. Oke, apa sih perbedaan yang mendasar yang bisa kita jumpai di Permenpan RB 16 2009 ini, ya? Bisa Bapak Ibu perhatikan bahwasannya salah satunya adalah bahwa jenjang jabatan di guru itu hanya dibedakan menjadi 4, yaitu guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Kenapa di guru pertama? Ya, karena Bapak Ibu guru dipersyaratkan sekarang itu adalah memenuhi kualifikasi minimal itu S1, sehingga guru itu akan berada di golongan 3, minimal di golongan 3, bukan lagi di golongan 2, ya. Nah, setelah di jenjang jabatan ini, kalau kita perhatikan secara mendetail, ya, dari sifat tugas dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di guru, kemudian kita bisa kategorikan kemudian di guru itu menjadi 3, yaitu guru kelas dengan fokus itu adalah pada kelas tertentu, kemudian guru mata pelajaran tentu sudah jelas fokus tanggung jawabnya adalah pada mata pelajaran-pelajaran sesuai yang diampu, kemudian guru BK atau konselor ini adalah pada fokus di pemberian layanan bimbingan konseling, ya. Nah, kemudian dari setelah kita mengetahui pengkategorian guru maupun dengan jenjang jabatan di guru, kita sudah singgung bahwasanya guru merupakan jabatan fungsional. Karena jabatan fungsional ini akan sangat tergantung karir kepangkatannya pada pemenuhan angka kredit. Jadi angka kredit di guru sebenarnya sama dengan fungsional di yang lain. Itu adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan atau akumulasi dari butir-butir kegiatan yang Bapak Ibu guru bisa lakukan, dan ini dinilai angka kreditnya atau sebagai cara target capaian minimal yang mesti dipenuhi oleh guru dalam rangka kenaikan karir kepangkatannya. Nah, angka kredit ini dibedakan menjadi unsur utama dan unsur penunjang dengan proporsi minimal 90% dari unsur utama dan maksimal 10% dari unsur penunjang. Dari mana kita bisa peroleh angka kredit ini? Ya, tentu kita berangkat dari beban kerja yang
mesti kita penuhi di setiap hari pelaksanaan tugas kita, di mana per minggunya itu memenuhi 37,5 jam ya. Dan khusus untuk di guru, kita sudah ketahui bersama adalah ada kewajiban jam mengajar minimal 24 sampai dengan rentang 40 ya, atau kalau untuk di guru BK itu adalah membimbing 5 rombongan belajar per tahunnya. Sehingga dengan adanya kewajiban jam mengajar ini dan kewajiban di beban kerja yang mesti kita penuhi setiap minggunya, tentu guru akan melaksanakan tugas-tugas dan sesuai dengan fungsinya, yang mana itu akan seputar pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan ya, mulai dari merencanakan, melaksanakan sampai dengan menilai serta dalam pembimbingan dan melatih peserta didik ya. Selain tugas utama dan juga tentu ada tugas-tugas tambahan yang dibebankan kepadanya. Nah, tugas-tugas tambahan apa saja yang bisa dicontohkan ya? Bisa Bapak Ibu perhatikan di sini. Ya, sebagai wakil kepala sekolah atau kepala madrasah, ya, ketua program keahlian, kemudian kepala laboratorium, kepala perpustakaan. Ya, jadi untuk nomor 1 sampai dengan 4 di sini itu bisa disetarakan dengan 12 jam pelajaran atau 12 jam tatap muka per minggunya, sehingga jika guru mendapat tugas tambahan ini tinggal melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi kekurangannya, supaya bisa memenuhi minimal 24, kekurangannya adalah 12 jam pelajaran. Sedangkan untuk guru sebagai pembimbing di pendidikan inklusi itu setara dengan 6 jam pelajaran, sehingga kewajiban mengajarnya di kelas itu tinggal kekurangan saja, yaitu 18 jam pelajaran. Nah, ada tugas lain juga, tugas tambahan lain juga yang bisa tetap dilaksanakan. Silakan bisa diperhatikan seperti contohnya wali kelas, pembimbing ekstrakurikuler, pembina OSIS, dan seterusnya. Ini juga bisa digunakan untuk pemenuhan jam mengajar minimal 24. Namun, jika Bapak Ibu melaksanakan tugas ini tapi tidak untuk memenuhi minimal 24 jam pelajaran, berarti Bapak Ibu akan nantinya memperoleh tambahan angka kredit dari pelaksanaan tugas mengajarnya ya. Nanti akan kita pelajari di kesempatan berikutnya. Secara ketentuan dari pelaksanaan tugas ini kemudian kita kategorikan, kita runut menjadi mana yang unsur utama dan mana yang menjadi unsur penunjang. Ini sangat-sangat perlu untuk diketahui bersama ya. Jadi dari yang unsur utama apa saja? Itu yang pertama adalah dari pendidikan. Bapak Ibu mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada S1, S2, S3 itu adalah masuk di unsur utama. Sekaligus jika untuk CPNS guru itu adalah latihan prajabatan atau yang sekarang dikenal dengan pelatihan dasar sekaligus dengan program induksinya ya. Nah, ini untuk di unsur utama yang pertama. Yang kedua itu adalah dari pelaksanaan tugas utamanya mengajar dan juga pelaksanaan tugas tambahan. Itu akan dinilai kinerjanya, sehingga nanti kita akan mengenal istilah PKG, penilaian kinerja guru. Kita akan pelajari juga di kesempatan berikutnya ya. Kemudian subunsur yang ketiga di utama ini adalah PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, terdiri dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan atau karya inovasi. Sedangkan untuk unsur penunjang itu apa saja? Itu adalah perolehan gelar yang mana ini tidak linear atau tidak sesuai dengan bidang yang Bapak Ibu ampu, bisa masuk ke penunjang. Selain juga pelaksanaan tugas-tugas seperti misal Bapak Ibu terlibat di kepengurusan organisasi profesi atau terlibat di tim penilai angka kredit guru, ataukah Bapak Ibu menjadi tutor atau instruktur, bisa dimasukkan ke unsur penunjang. Selain juga pada perolehan
penghargaan atau tanda jasa. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami, unsur utama maupun unsur penunjang di kegiatan-kegiatan guru yang dinilai angka kreditnya. Dari unsur utama dan unsur penunjang ini, kemudian ada ketentuan minimal yang juga mesti dipenuhi. Silakan Bapak Ibu perhatikan di sini, sudah ada rincian dalam tabel berikut ini ya. Jadi dari unsur utama, kemudian di angka kredit subunsur PKB-nya itu ada angka kredit minimal 3, 34, 36 dan seterusnya. Itu ada angka kredit minimal mesti dipenuhi ya. Kemudian dari 3, 3, 4, 3, 6 ini ada rincian lagi di dalamnya. Seperti contoh ya, 3 pengembangan diri untuk golongan 3A. Ya, wajib melaksanakan pengembangan diri, tetapi belum dituntut untuk melaksanakan publikasi ilmiah dan atau karya inovasi. Namun di 3B dan seterusnya itu sudah mulai ada tuntutan untuk melakukan publikasi ilmiah dan atau karya inovasi. Silakan Bapak Ibu cermati. Jadi paling tidak ini ketentuan minimal, tapi kalaupun lebih berarti justru lebih bagus ya. Jadi inilah paling tidak ketentuan-ketentuan minimal ini mesti Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu cermati dan pahami, sehingga Bapak Ibu bisa tahu kedudukan dan kebutuhan terkait dengan jabatan fungsional yang memang Bapak Ibu miliki. Tuntutan profesi apa saja, tugas tanggung jawab saya apa saja, sehingga Bapak Ibu bisa memposisikan diri dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan-ketentuan pokok di jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.